Bab 266 Keir tertidur. Pria berbaju brokat itu ambruk di tumpukan kayu patah, menyemburkan darah dari mulutnya. Ia menatap Jin Xiaochai dengan tak percaya, dan orang lain di restoran juga tercengang. Keluar, aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Suara Jin Xiaochai dingin, dan sedikit niat membunuh terpancar darinya. Wajah semua orang di restoran berubah drastis. Niat membunuh ini 10 kali lebih menggigit daripada angin dan salju di luar. Rekan-rekan pria berbaju brokat itu tidak berkata apa-apa. Mereka melompat dengan tergesa-gesa, dan buru-buru menggendong pria berbaju brokat itu. Mereka mendorong pintu belakang dan berlari keluar. Ekspresi orang lain di restoran juga tidak baik. Mereka menatap Jin Xiaochai dengan ketakutan. Beberapa orang yang malu-malu bergegas membayar tagihan mereka dan berjalan keluar melalui pintu belakang. Jin Xiaochai mencibir dan menutup matanya untuk beristirahat. Ia telah bergegas ke sini dari Sekte Tianmo untuk menanyakan keberadaan Simu, tetapi tidak membuahkan hasil. Ia sangat kesal dan memikirkan rencana selanjutnya. Kau gadis yang berapi-api. Aku penasaran pria mana yang berani menikahimu di masa depan. Saat itu, suara seorang pria terdengar di samping telinga Jin Xiaochai, seolah-olah ia berbicara tepat di depannya. Wajah Jin Xiaochai berubah. Ia bahkan tidak merasakan ada yang mendekatinya. Dan tiba-tiba ia membuka matanya. Ia melihat seorang pria parubaya berjubah Konfusianisme duduk di hadapannya. Ia memiliki 2 kumis, wajah yang anggun, dan senyum di wajahnya. Kau, kenalkan ketua sekte. Jin Xiaochai tertegun, lalu segera membungkuk. Pria berjubah hitam itu tak lain adalah ketua sekte dari Sekte Iblis, Situ Hao. Baiklah, Xiaochai, tidak perlu sopan, duduklah, kata Situ Hao dengan tenang. Keduanya tampak cukup akrab. Jin Xiaochai melirik Situ Hao dan duduk. Apakah Jin Zi baik-baik saja sekarang? Situ Hao terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, kakek baik-baik saja. Beliau memintaku untuk menyapa kakek sebelum datang, kata Jin Xiaochai. Dulu, dalam keadaan khusus, kakek buyutmu, murid termudaku, dikirim ke semenanjung Laut Cina Timur untuk mengawasi urusan Sekte Iblis Hitam. Sekarang, beliau telah tiada selama ratusan tahun, dan aku merasa sangat bersalah. Situ Hao terdiam sejenak, lalu berkata, kakek tidak dendam dengan rencana awal kakek, kata Jin Xiaochai. Situ Hao menggelengkan kepala, tersenyum kecut. Waktu telah berubah. Tidak ada gunanya membahas ini sekarang. Aku sibuk dengan upacara beberapa waktu lalu dan tidak memperhatikan kakek. Aku bermaksud memanggil kakek setelah upacara, tetapi kakek pergi begitu cepat. Di sini sangat dingin, jadi mengapa kakek tidak ikut aku kembali ke Sekte Iblis Surgawi? Kata Situ Hao. Ekspresi Jin Xiaochai berubah setelah mendengar ini. Meskipun kau tidak terpilih untuk upacara Matahari Iblis kali ini dan, menurut aturan, tidak bisa menerima pil Matahari Iblis, aku punya metode lain yang bisa membantumu meningkatkan kultivasimu dengan cepat dan naik ke peringkat bumi, kata Situ Hao. Guru, kau sangat baik, dan Xiaochai sangat berterima kasih. Namun, dalam hal kultivasi, aku ingin melakukannya dengan kecepatanku sendiri. Lagi pula, aku punya urusan penting selanjutnya, jadi aku tidak bisa kembali ke Sekte Setan Langit bersamamu. Jin Xiaochai terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan tegas.
Apa yang lebih penting daripada kultivasi? Si Tu Hao mengerutkan kening. Aku diminta oleh seorang teman untuk mencari seseorang. Jin Xiao Cai ragu-ragu dan berkata, "Mencari seseorang. Siapa?" tanya si Tu Hao. Jin Xiao Cai terdiam. Sekarang Simu adalah buronan Sekte Setan Langit, jadi tentu saja dia tidak bisa menjelaskannya kepada si Tu Hao. Tapi rekan seperguruanmu yang berangkat dari Sekte Setan Hitam bernam Simu, tanya si Tu Hao tiba-tiba. Jin Xiao Cai terkejut mendengar ini, dan menatap si Tu Hao dengan takjub. Jika kau mencari orang ini, tak perlu mencari tanpa tujuan. Dia tak punya tujuan sekarang, dan dia pasti telah pergi ke kerajaan kuno Sixia. Ikutlah aku kembali ke Sekte Iblis Surgawi. Selama Simu masih hidup, aku akan segera menemukannya untukmu, kata si Tu Hao. Apa maksudmu? Jin Xiao Cai terkejut, alisnya berkerut. Bibir si Tu Hao bergerak sedikit, dan ia membisikkan beberapa patah kata kepada Jin Xiao Cai. Ekspresi Jin Xiao Cai berubah drastis setelah mendengar ini. Baiklah, ikutlah denganku. Sebelum itu, sebaiknya kau lebih meningkatkan kultivasimu, kata si Tu Hao. Tatapan Jin Xiao Cai berubah, dan akhirnya ia mengangguk. Si Tu Hao melambaikan tangannya, dan cahaya hitam yang luas muncul, menyelimuti mereka berdua. Cahaya hitam itu berkelap-kelip, menyatu membentuk lingkaran sihir. Akhirnya, seberkas cahaya bersinar, dan kedua sosok itu menghilang tanpa jejak. Di jalan kuno yang luas, dua pria dan dua kuda berlari kencang. Salah satu dari mereka membawa seekor burung beo hitam di bahunya, dan yang lainnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Kedua orang ini tentu saja Simu dan Hou Sailei, yang telah berada jauh di dalam kerajaan Xia Barat kuno selama lebih dari sebulan. Kerajaan Xia Barat secara signifikan lebih kecil daripada dinasti Lusan, kira-kira seukuran kekaisaran Qin besar, tetapi tetap luas. Setelah perjalanan sebulan, kedua pria itu akhirnya mencapai jantung kerajaan Xia Barat kuno. Simu bertengger di atas kudanya, mengamati kedua sisi jalan kuno. Mereka berada jauh di dalam kerajaan Xia Barat kuno, namun lingkungan sekitarnya sebagian besar tetap tidak berubah. Jalan kuno ini merupakan rute transportasi utama, tetapi desa-desa dan kota-kota di dekatnya tetap sunyi dan tak bernyawa, dan makhluk-makhluk mayat hidup dapat terlihat berkeliaran di sepanjang jalan dari waktu ke waktu. Simu mendesah dalam hati, membayangkan betapa mengerikannya pertempuran penentuan antara Sekte Bulan Gelap dan Sekte Abadi Tongtian, yang meninggalkan kerajaan Xia Barat yang dulu makmur dalam kondisi seperti sekarang. Ia melirik Caier, yang berdiri di belakangnya. Kepala Caier terkulai, matanya setengah tertutup, dan ia tampak lesu. Sejak melahap begitu banyak batu roh, ia lesu selama berhari-hari, sama sekali tidak bersemangat seperti sebelumnya. Namun, Simu juga merasa bahwa vitalitas Caier tidak melemah, melainkan justru semakin kuat, jadi ia tidak terlalu khawatir. Saat ini, matahari sudah tinggi di langit, dan udara di sekitar mereka perlahan menjadi panas dan lembab. Ditambah dengan kelembapan yang pekat, hal itu membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Seniormu, kita sudah bepergian sepanjang pagi. Bagaimana kalau Anda istirahat dulu? Kata Hou Sailei. Simu mengangkat alisnya. Ia sendiri tidak merasakan apa-apa, tetapi kuda di bawahnya sudah terengah-engah. Kuda ini adalah jenis kuda istimewa yang hanya ada di kerajaan Xia Barat,
yang diperoleh Hou Sailei dengan biaya yang sangat mahal. Kuda ini dapat membawa beban beberapa kali lipat lebih berat daripada kuda biasa. Jika tidak, ia tidak akan mampu menahan beban Simu dan pedang serta tongkat meteorit. Oke, Simu mengangguk. Keduanya turun di tempat yang teduh di pinggir jalan. Sebuah sungai kecil mengalir di dekatnya, dan airnya relatif jernih. Hou Sailei membawa kedua kuda itu ke sungai untuk minum. Simu duduk di bawah pohon dan melepaskan pedang hitam meteorit dari punggungnya. Belakangan ini, ia sering menggunakan batu roh untuk memberi makan pisau hitam tersebut, yang menyebabkan berat pisau hitam tersebut bertambah dari hari ke hari, berharap dapat menggunakannya untuk menjelajahi misteri besi meteorit sendiri. Matanya berkedip, dan dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan dua batu roh atribut api tingkat rendah dan meletakkan salah satunya di atas pisau hitam. Kilatan cahaya muncul di pisau hitam itu, dan cahaya batu roh atribut api merah muda itu dengan cepat meredup. Gumpalan cahaya merah mengalir keluar dari batu roh dan menyatu dengan pisau hitam itu. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya merah batu roh itu lenyap sepenuhnya, dan dengan sekejap, batu itu pecah berkeping-keping. Simu mengayunkan pisau hitamnya dua kali, mengangguk, dan hendak menyerap batu roh lainnya. Batu Keyer, yang sedari tadi memejamkan mata, membuka matanya dengan enggan. Kau sudah bangun. Simu menoleh ke arah Keyer. Mata Keyer menatap batu roh lainnya di tangan Simu. Kau mau makan lagi? Simu mengangkat batu roh di tangannya. Keyer langsung mengangguk. Simu tersenyum, mengangkat tangannya, dan melemparkan batu roh itu. Keyer membuka mulutnya untuk mengambilnya, memiringkan lehernya ke belakang, dan menelannya dalam sekali teguk. Situ, satu lagi. Cahaya merah menyala di tubuh Keyer, matanya menyipit, semangatnya semakin lesu, dan ia berbalik menatap Simu. Kau baik-baik saja. Batu roh tidak mudah dicerna. Simu mengerutkan kening. Tidak apa-apa, ayo. Suara Keyer agak serak, tetapi nadanya tegas. Oke. Simu membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu roh atribut api tingkat rendah lainnya. Aku tidak mau yang tingkat rendah kali ini, aku mau batu roh tingkat menengah. Keyer tiba-tiba berkata, tingkat menengah. Simu terkejut. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam batu roh tingkat menengah lebih dari 100 kali lipat dari batu roh tingkat rendah. Menelannya ke dalam perut seperti menelan bola api. Simu menatap mata Keyer. Mata Keyer tegas, dan ada kilatan cahaya merah samar di kedalaman pupilnya. Kau tidak terlihat seperti melakukannya dengan iseng. Simu menghela napas dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan batu roh atribut api tingkat menengah. Benarkah? Batu roh tingkat menengah tidak murah. Jika kau terus makan seperti ini, cepat atau lambat kau akan bangkrut. Untuk terakhir kalinya, gerutu Keyer, membuka mulutnya untuk mengambil batu roh atribut api tingkat menengah itu. Ia mendongakkan kepalanya dan menelannya, bersendawa. Dengan suara keras, cahaya merah yang ganas memancar dari Keyer, seolah-olah api sedang berkobar. Cahaya merah itu sangat kuat dari bulu di kepalanya. Keyer menutup matanya rapat-rapat, mengerang kesakitan. Ia terhuyung dan jatuh dari bahu Simu. Simu segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya, mendekapnya dalam pelukannya. Tubuh Keyer mengejang, seolah-olah ia menahan rasa sakit yang luar biasa. Simu menepuknya dengan lembut, dan Kai tampak menemukan sedikit kenyamanan,
tubuhnya perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah beberapa saat, kedutan Keir mereda, matanya terpejam, dan ia tampak tertidur lelap. Terkejut, Simu segera memeriksa tubuhnya. Selain demam ringan, ia normal, dan tanda-tanda vitalnya stabil. Ia menghela napas lega. Keir tampak seperti tidak akan bangun untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, ia menempatkan Keir di pelukannya. Pada saat itu, Hou Sailei kembali, menuntun 2 ekor kuda. Ia melirik Keir di pelukan Simu, tetapi dengan bijaksana menghindari pertanyaan lebih lanjut. Meskipun ia baru bersama Simu sebentar, ia tahu bahwa ia menyimpan banyak rahasia, dan mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya baginya. Keduanya beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Seniormu, jika kita terus seperti ini beberapa jam lagi, kita akan sampai di kota Picheng, tempat cabang sekte bulan gelap berada, kata Hou Sailei. Picheng. Simu mengeluarkan selembar batu giok berisi peta kerajaan Sia Barat kuno, memeriksanya dengan indera spiritualnya, dan dengan cepat menemukan lokasinya. Apakah kau kenal tempat itu? Simu menatap Hou Sailei. Aku sudah pernah ke sana beberapa kali, dan aku punya beberapa teman di sana, kata Hou Sailei. Baiklah, ayo kita ke sana, perbekalan, dan kumpulkan informasi. Simu menaiki kudanya. Kedua penunggang kuda itu memacu kudanya, meninggalkan kepulan debu seperti naga yang mengamuk. Bab 267 kembali ke altar utama. Di dekat kota Kuyang, ibu kota kerajaan Sia Barat, terbentanglah barisan pegunungan kelabu yang luas. Dikenal sebagai pegunungan Yinsi, pegunungan ini senantiasa diselimuti aura kelabu yang menyeramkan. Dari kejauhan, pegunungan ini tampak seperti mayat raksasa yang terbaring miring, sesuai dengan namanya. Di dekat kota Kuyang, sebuah puncak kelabu yang besar menjulang, diselimuti kabut kelabu dari tengah lereng, membuat puncaknya yang sesungguhnya tak terlihat sepanjang tahun. Terbang di atas awan niscaya akan membuat takjub. Di puncak gunung, menjulang tinggi di atas awan, berdirilah banyak istana hitam. Namun, yang paling menakjubkan adalah kerangka abu-abu raksasa dari seekor binatang iblis yang bertengger di puncaknya. Binatang itu menyerupai serigala atau harimau, ukurannya saat hidup sebanding dengan gunung itu sendiri. Keempat cakarnya tertanam dalam di puncak, kepalanya terangkat tinggi, seolah menatap sesuatu yang jauh. Bangunan-bangunan di puncak semuanya dibangun di bawah kerangka tersebut. Sesekali, sosok-sosok berjubah abu-abu, dengan tato pola bulan berwarna merah darah di lengan baju mereka, berlalu lalang di antara gedung-gedung di puncak, tampak ramai dengan aktivitas. Inilah markas sekte bulan gelap. Pada saat itu, awan kelabu melayang dari kaki gunung dan mendarat di alun-alun di puncak. Awan itu berkedip 2 kali dan menghilang, menampakkan 2 sosok. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah putih bulan, berambut panjang semerah darah dan berwajah tampan yang menunjukkan sedikit usia. Sosok lainnya adalah seorang gadis mungil berbaju merah yang sangat cantik. Ini, Paman Liuan telah kembali. Para murid memberi salam kepada Paman Liu. Melihat keduanya, beberapa murid sekte bulan gelap di dekat alun-alun tampak terkejut dan membungkuk memberi salam. Liuan, dengan ekspresi tenang dan dingin, mengabaikan sapaan para murid di sekitarnya dan menuju ke aula hitam besar di tengah. Gadis berbaju merah itu buru-buru mengikutinya. Keduanya segera memasuki aula hitam,
yang dihubungkan oleh koridor panjang. Keduanya berjalan di sepanjang koridor dalam diam. Tak lama kemudian, seorang pemuda berambut keriting berjubah abu-abu muncul di hadapan mereka. Wajahnya tampak biasa saja, meskipun dua kerutan dalam menjalar di kedua sisi hidungnya, membuatnya tampak sedikit menyeramkan. Bukankah ini Grand Hall Master Liu? Sudah lama tak bertemu. Pemuda berambut keriting itu terkejut ketika melihat Liu An dan yang lainnya. Kemudian ia berhenti dan berdiri di depan mereka, sambil berkata, Liu An dan gadis berbaju merah juga berhenti dan menatap pemuda berambut keriting itu. Grand Hall Master Liu telah membuat gebrakan di kota Tianyu. Dengan hanya 6 orang, ia berani menantang Sekte Abadi Tongtian. Aku sungguh mengagumi keberanian dan semangatnya. Ia sungguh layak menjadi murid kesayangan Master Sekte Timur. Ia sungguh seorang pahlawan, kata pemuda berambut keriting itu. Liu An tetap diam, ekspresinya tenang. Gadis berbaju merah itu, dengan wajah cemberut, meliriknya tanpa berkata sepatah kata pun. Hei, kenapa hanya ada Grand Palace Master Liu dan Junior Sister Zen? Di mana yang lainnya? Tanya pemuda berambut keriting itu, sengaja melirik ke belakang Liu An dan yang lainnya. Mata wanita berbaju merah itu berbinar-binar saat ia melangkah maju, hendak berbicara. Liu An mengulurkan tangannya, menghalangi jalan wanita berbaju merah itu, dan berkata, Kepala Istana Changlang, adakah yang bisa kukatakan? Kepala Istana Agung Liu, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku hanya ingin memastikan kau kembali dengan selamat hari ini. Kenapa kau begitu agresif? Tanya pemuda berambut keriting itu sambil tersenyum, sengaja menekankan kata, selamat. Tatapan muram melintas di mata Liu An, dan tepat saat ia hendak berbicara, langkah kaki terdengar dari depan. Ketiganya menoleh ke arah suara itu, hanya untuk melihat seorang pria kurus berusia 30-an dengan alis merah tua mendekat. Adik muda Liu, akhirnya kau kembali. Pria beralis merah tua itu, saat melihat Liu An, langsung gembira dan segera mendekat. Kakak senior Di, lama tak bertemu, sapa Liu An sambil tersenyum tipis. Senang bisa kembali. Pria beralis merah itu tampak sedikit bersemangat dan menepuk bahu Liu An. Kakak senior Di, gadis berbaju merah itu juga memberi hormat kepada pria beralis merah itu. Kakak muda Zen juga, aku senang kau selamat. Pria beralis merah itu kemudian mengangguk kepada gadis berbaju merah. Ikut aku, kita, sudah lama tidak bertemu, kita perlu mengobrol baik-baik. Pria beralis merah itu menggandeng tangan Liu An dan berjalan cepat ke depan. Ketika melewati pemuda berambut keriting itu, pria beralis merah itu bahkan tidak memandangnya, seolah-olah ia telah mengabaikan orang ini dari awal hingga akhir. Pemuda berambut keriting itu berwajah muram, dan mendengus dingin ke arah punggung ketiga orang yang berjalan menjauh. Matanya berkedip 2 kali, dan ia berjalan cepat ke depan. Liu An dan 2 orang lainnya, dipimpin oleh pria beralis merah, tiba di sebuah aula samping. Tempat ini tampaknya adalah kediaman pria beralis merah, dan aroma alkohol yang kuat tercium di udara. Kakak Di, kau minum lagi. Gadis berbaju merah itu mengerutkan kening dan berkata, Haha, minumlah sedikit untuk menenggelamkan kesedihanmu. Ayo, duduk. Pria beralis merah itu tertawa terbahak-bahak. Mereka bertiga pun duduk. Kakak Di, bagaimana situasi di dalam sekte sekarang? Tanya Liu An sambil duduk. Apa lagi yang bisa kita lakukan?
Kau sudah melihatnya, masih sama. Sejak kematian pemimpin Sekte Timur, posisi pemimpin Sekte kosong, dan terjadi perebutan kekuasaan yang terus-menerus di dalam sekte, dan kekuatannya terus menurun. Pria beralis merah itu tersenyum pahit. Liu An, seolah sudah menduga hal ini, mengangguk. Tapi untungnya kau kembali. Kau adalah penerus yang ditunjuk oleh pemimpin Sekte Timur. Selama kau bisa mewarisi posisi pemimpin sekte, Sekte Bulan Gelap kita masih punya harapan untuk bangkit. Kata pria beralis merah itu. Bagaimana kabar mertua lama kita sekarang? Liu An terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya. Jangan bahas itu. Sejak dia memasuki Gua Yin Feng untuk menyendiri, kabarnya sudah puluhan tahun tak terdengar. Beberapa murid baru di sekte ini mungkin bahkan tidak tahu kita punya pelindung kiri seperti itu. Pria beralis merah itu menggelengkan kepalanya. Akan sangat bagus jika mantan guru mertua kita bisa mencapai tahap surgawi, kata Liu An. Kuharap begitu. Ngomong-ngomong, aku sudah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi di kota Tianyu. Bagaimana? Tanya pria beralis merah itu setelah ragu sejenak. Liu An melirik gadis berbaju merah di sampingnya dan perlahan berbicara, menceritakan kejadian di kota Tianyu hari itu. Gadis berbaju merah itu diam-diam menundukkan kepalanya, ekspresinya agak muram. Pria beralis merah itu mendengarkan dengan tatapan terkejut, dan ia menghela napas dalam-dalam ketika mendengar bahwa orang lain telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan Liu An. Soal insiden kota Tianyu, aku terlalu arogan. Kupikir dengan kekuatan Raja Hantu Luotian, aku bisa bersaing dengan Sekte Abadi Tongtian dan setidaknya lolos dengan selamat. Aku tak menyangka Taois tua Wu Chen begitu kuat. Inilah sebabnya beberapa adik-adik juniorku tewas. Liu An mendesah. Adik Liu, tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selama kita masih di sini, suatu hari nanti kita akan membuat Sekte Abadi Tongtian membayar harganya. Kata pria beralis merah itu. Kepala istana di masih sama heroiknya seperti dulu, tapi aku penasaran apa yang akan kau gunakan untuk membalas dendam pada Sekte Abadi Tongtian. Tiba-tiba terdengar suara dari luar, An pemuda berambut keriting itu yang berjalan mendekat. Huo Qing, kenapa kau di sini bersamaku, bukannya tinggal di aula Changlangmu? Kemarahan terpancar di wajah pria beralis merah itu, dan ia pun berdiri. Tempat tuan istana dipenuh dengan bau alkohol. Sekalipun aku diundang, aku tak mau datang dan menderita. Hanya saja pelindung kanan mendengar bahwa tuan istana Liu telah kembali, dan berencana memanggil 10 tuan istana di aula utama untuk berbincang, jadi ia memintaku untuk datang dan memberi tahumu. Pemuda berambut keriting itu memencet hidungnya, mengusap hidungnya dengan tangan satunya, lalu berkata. Liu An dan 2 orang lainnya sedikit terkejut ketika mendengar ini. Pemuda berambut keriting itu menunjukkan sedikit rasa dingin, melirik Liu An, lalu berbalik dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak senior, setelah pemuda berambut keriting itu pergi, gadis berbaju merah menatap Liu An dengan cemas. Tidak apa-apa, kau tidak perlu khawatir. Liu An tampak tenang, melirik gadis berbaju merah, dan menghiburnya. Jangan khawatir, adik muda Sen. Pelindung kanan mungkin hanya ingin menanyakan situasi di kota Tianyu. Adik muda Liu, kau tidak melakukan kesalahan apapun kali ini. Malahan, kau telah meredam arogansi Sekte Tongtian secara signifikan. Aku yakin semua orang mengerti ini, kata pria beralis merah itu.
Ekspresi gadis berbaju merah sedikit mereda setelah mendengar ini. Seperempat jam kemudian, rombongan itu tiba di sebuah aula hitam yang megah dan sederhana. Di tengah aula tergantung sebuah plakat besar, bertuliskan 3 huruf, Kuil Dewa Dunia Bawah. Di kedua sisi aula berdiri 2 patung megah, setinggi beberapa meter. Patung-patung itu menggambarkan 2 dewa. Satu memiliki 3 wajah dan 6 lengan, memegang senjata berbentuk bulan sabit seperti sekop. Yang lainnya, seorang wanita setengah manusia setengah ikan, memiliki wajah yang ramah dan memegang sesuatu yang menyerupai botol. Kedua patung itu jelas merupakan karya para ahli, ekspresi mereka sangat nyata. Meskipun tak bernyawa, mereka memancarkan aura halus yang menindas. Ketiganya jelas terbiasa dengan kedua patung itu dan tidak terlalu memperhatikannya. Liu An melirik aula di depannya dan melangkah masuk. Aula itu cukup luas, dengan beberapa pilar batu tebal yang menopang atapnya. Meskipun dindingnya bertatahkan batu bulan, cahayanya masih tampak redup, seolah-olah awan gelap yang menggantung di atas aula, menciptakan suasana menindas dan hikmat yang tak terlukiskan. 10 kursi batu besar mengapit aula, setengahnya ditempati oleh pria dan wanita, termasuk pemuda berambut keriting. Kursi utama yang menghadap pintu masuk utama kosong. Di sebelah kanannya, sebuah kursi kayu hitam diduduki oleh seorang pria tua berambut dan berjanggut putih. Wajahnya dipenuhi kerutan, membentuk serangkaian alur yang membuatnya tampak sangat tua. Kursi kayu hitam lainnya di seberang pria berambut putih itu juga kosong. Mendengar suara langkah kaki, semua orang mengalihkan pandangan, ekspresi mereka beragam. Liu An memberi salam kepada pelindung kanan. Liu An menatap pria tua berambut putih itu dan membungkuk. Tuan Istana Liu, Anda telah pergi selama 10 tahun penuh. Jika Anda kembali beberapa tahun kemudian, saya khawatir saya tidak akan bertemu Anda lagi. Pria tua berambut putih itu tersenyum tipis. Maaf telah membuat pelindung kanan khawatir. Liu An membungkuk sedikit. Silakan duduk. Kursi Anda sudah lama kosong. Pria tua berambut putih itu menunjuk ke kursi batu besar pertama di sebelah kirinya dan berkata. Tatapan Liu An tertuju pada kursi itu, ekspresi rumit terpancar di matanya, lalu ia duduk tanpa ragu. Pria beralis merah itu juga duduk di kursi kosong di sebelah kiri Liu An, dan gadis berbaju merah berdiri di belakang Liu An. Para penguasa 3 istana, Zhu Men, Wu Ku, dan Xi Wei, sedang menjaga perbatasan. Sisanya ada di sini. Mari kita mulai seka. Rang, pria tua berambut putih itu terbatuk ringan dan mengumumkan. Bab 268, Seleksi Luar Negeri. Saya yakin kalian semua sudah mendengar tentang apa yang dilakukan Kepala Istana Liu dan yang lainnya di kota Tianyu, kata tetua berambut putih itu, tatapannya menyapu kerumunan yang hadir. Tentu saja, kami sudah lama mendengar tentang ini. Saya yakin Sekte Abadi Tongtian tidak akan membiarkan ini begitu saja, kata pemuda berambut keriting itu segera. Menurut laporan intelijen beberapa bulan terakhir, mata-mata Sekte Abadi Tongtian telah aktif di sepanjang perbatasan, dan tampaknya mereka akan segera melakukan gerakan besar, lanjut seorang pria parubaya bermulut lebar di samping pemuda berambut keriting itu. Wajah orang-orang yang hadir menjadi muram setelah mendengar berita ini. Apakah Anda serius? Di mana mata-mata ini terutama aktif? Tanya kepala istana, yang tampak seperti seorang wanita muda. Utamanya di Provinsi Tenggara Donglin dan Linhai,
tetapi tampaknya ada sejumlah individu yang mencurigakan di Provinsi Timur Laut Heihe juga, kata pria parubaya bermulut lebar itu. Wajah orang-orang yang hadir sedikit berubah. Donglin dan Linhai dekat dengan Sekte Abadi Tongtian, jadi keberadaan mata-mata itu tidak mengejutkan. Namun, Provinsi Heihe memang berbatasan dengan Xia Barat dan Kekaisaran Qin besar. Mungkinkah Sekte Iblis Surgawi juga? Seorang pria berwajah gelap yang duduk tepat di seberang pria beralis merah itu bertanya, tetapi terhenti di tengah kalimat. Sekte Iblis Surgawi, seperti Sekte Abadi Tongtian, secara terbuka mengklaim sedang memberantas ajaran sesat, tetapi kenyataannya, mereka mengincar tambang batu roh di Xia Barat kita. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengawasi kita dengan ketat. Jika Sekte Abadi Tongtian menyerang kali ini, Sekte Iblis Surgawi pasti tidak akan tinggal diam, kata pemuda berambut keriting itu dingin, tatapannya tertuju pada Liuan. Semua orang, Sekte Bulan Gelap kita dan Sekte Abadi Tongtian memiliki perseteruan yang mendalam. Sekte Abadi Tongtian tidak pernah mengendurkan penyelidikan mereka terhadap kita. Bahkan jika kita tidak mengambil tindakan apapun, cepat atau lambat mereka akan menyerang. Pria beralis merah itu terbatuk, menyela kata-kata pemuda berambut keriting berikutnya dan menarik perhatian semua orang. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dan menurutku, tindakan saudara muda Liu sangat sukses. Tindakan itu tidak hanya melemahkan generasi muda Sekte Abadi Tongtian secara signifikan, tetapi juga mengorbankan banyak individu yang menjanjikan. Ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan, dan sangat melegakan semua orang. Konyol. Apakah kepala istana berpikir bahwa tindakan Liuan yang tidak sah, yang menyebabkan masalah di kota Tianyu, dan dengan sengaja memprovokasi Sekte Abadi Tongtian itu benar? Pemuda berambut keriting itu mendengus. Balas dendam untuk pemimpin Sekte Timur adalah sesuatu yang kita semua sepakati saat itu. Kurasa aku tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Pria beralis merah itu menolak untuk menyerah. Itu benar, tetapi bukankah kita sudah membahas ini saat itu? Kita semua sepakat untuk memprioritaskan pemulihan kekuatan sekte. Jika Sekte Abadi Tongtian dan Sekte Tianmo menyerang kita sekarang, bagaimana kita akan melawan? Pemuda berambut keriting itu meninggikan suaranya. Pria beralis merah itu mengerutkan kening, hendak membalas. Baiklah, berhenti berdebat, kata tetua berambut putih di kursi pertama, dan yang lainnya terdiam. Kisah Liuan di kota Tianyu memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi kita akan membahasnya nanti. Kita telah mengumpulkan semua orang di sini untuk membahas tindakan balasan terhadap Sekte Abadi Tongtian. Taois Wuchen telah menjaga kerahasiaan selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah menyerah untuk menyerang kerajaan Sixia kita. Dilihat dari semua tanda saat ini, perang tidak dapat dihindari. Kata tetua berambut putih itu. Mereka yang hadir saling bertukar pandang, tak seorang pun berbicara untuk sesaat. Kekuatan Sekte Mingyue terus menurun sejak wafatnya pemimpin sebelumnya. Bahkan di puncak kejayaannya, Sekte Mingyue menderita kekalahan telak di tangan Sekte Abadi Tongtian, apalagi sekarang. Sekte Abadi Tongtian bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan kita tidak mampu menahannya dengan kekuatan kita saat ini. Satu-satunya pilihan kita sekarang adalah mengambil risiko dan memindahkan fondasi kita ke benua Xie sebelum Sekte Abadi Tongtian melancarkan serangan besar-besaran. Kita hanya bisa berharap untuk bangkit kembali di masa depan. Pada saat ini, Liuan tiba-tiba berbicara.
menimbulkan kegemparan di antara kerumunan. Liu An, apa yang kau bicarakan? Kau tahu betapa berbahayanya menyeberangi lautan ke benua Xie. Laut Barat dipenuhi dengan banyak binatang laut, dan orang-orang dari klan laut juga memusuhi sekte Mingyue kita. Kau tahu itu. Lagi pula, benua Xie dipenuhi monster, dan itu adalah wilayah sekte Barat Mingyue. Apa kau ingin kami meminta perlindungan kepada mereka sekarang? Sebagai murid langsung mereka, kau pasti tahu apa yang terjadi antara pemimpin lama dan sekte Ming Xie, kan? Kata pemuda berambut keriting itu. Sekarang bukan saatnya menyelamatkan muka. Pertama-tama, kita harus menjaga vitalitas sekte kita. Jika guru kita masih hidup, saya yakin beliau akan membuat keputusan yang sama, kata Liu An. Semua yang hadir terdiam. Gagasan ini telah dipertimbangkan oleh sebagian besar orang, tetapi tak seorang pun mengemukakannya. Jika Anda masih ragu, saya, Liu, bersedia memimpin sekelompok murid untuk menjelajahi jalan menuju Xie, kata Liu An sambil membungkuk kepada pria tua berambut putih itu. Adik muda Liu, Anda adalah penerus yang ditunjuk dari pemimpin sebelumnya. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tak terduga? Biarkan saya memimpin para murid untuk menjelajahi jalan, kata pria beralis merah itu buru-buru. Adik senior diberlatih bela diri, jadi akan sulit baginya untuk menghadapi monster laut. Akan lebih baik jika saya sendiri yang memimpin para murid, kata Liu An sambil menggelengkan kepala. Pria beralis merah itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi tekad Liu An, ia tak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tak seorang pun di ruang pertemuan berbicara, hening sejenak. Mengingat situasi sekte bulan gelap saat ini, berlayar ke benua Xie jelas merupakan solusi, tetapi mereka tidak ingin memimpin kelompok tersebut. Pertama, situasi di sana tidak menentu, dan membangun fondasi baru di benua dari awal bukanlah tugas yang mudah. Kedua, mereka mau tidak mau harus bernegosiasi dengan sekte bulan gelap barat, yang sama saja dengan meminta bantuan. Para anggota sekte berpangkat tinggi ini, yang terbiasa menjadi orang penting, tidak mau menanggung kesulitan atau kehilangan muka untuk meminta bantuan. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Liu An akan memimpin beberapa murid ke Xie. Tapi kepala istana Liu, siapa yang akan kau bawa? Pria tua berambut putih itu merenung sejenak, lalu menatap Liu An dan bertanya. Aku berencana mengadakan seleksi di dalam sekte untuk memilih murid-murid yang cakap dan bersedia pergi ke benua Xie. Jumlahnya tidak perlu terlalu banyak, 200 saja sudah cukup, kata Liu An. Setelah mendengar bahwa hanya 200 yang dibutuhkan, para kepala aula lain yang hadir menghela napas. Lega, baiklah, itu saja. Detail seleksi akan sepenuhnya ditangani oleh Hall Master Liu, kata tetua berambut putih itu. Setengah hari kemudian, sebuah perintah dikeluarkan dari markas besar sekte bulan gelap, yang dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan kuno Xixia. Sebulan kemudian, sebuah kota kelabu tampak menjulang di depan jalan kuno tempat Si Mu dan Hou Sailei berkuda. Kota itu tampak sangat tua dan kecil, temboknya hanya beberapa kaki tingginya. Master Mu, Pi Cheng ada di depan, kata Hou Sailei, menunjuk ke kota itu. Si Mu mengangguk. Pada saat itu, suara derap kaki kuda bergema dari belakang. Beberapa sosok berjubah hitam, menunggang kuda cepat, mendekat dari belakang, melesat melewati Si Mu dan Hou Sailei. Mata Si Mu sedikit berkedip. Sepanjang jalan,
Terutama saat mereka mendekati Picheng, mereka bertemu semakin banyak orang. Dan mereka bukan hanya warga Sixia biasa, mereka semua adalah kultivator. Apakah Picheng sangat makmur? Kita bertemu beberapa orang yang menuju ke sana sepanjang jalan. Tanya Simu. Picheng hanyalah kota kecil di seluruh kerajaan Sixia kuno. Aku juga merasa agak aneh. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Hausailei tampak agak bingung. Lupakan saja. Kita lihat saja nanti setelah kita masuk ke kota. Simu mengarahkan kudanya ke depan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di gerbang kota Picheng. Gerbang Picheng juga tampak agak bobrok, tetapi barisan panjang orang, yang tampaknya berasal dari luar, terbentuk di luar. Simu dan Hausailei bertukar pandang, menyadari sesuatu memang telah terjadi di kota. Mereka turun dari kuda dan bergabung dengan barisan belakang. Di gerbang, beberapa murid sekte bulan gelap berpakaian hitam sedang memeriksa siapapun yang memasuki kota. Pengawasan mereka ketat, dan orang luar diinterogasi untuk waktu yang lama. Tuanmu, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, lebih baik menghindari masalah daripada menghindari masalah. Untuk saat ini, saya akan berpura-pura menjadi murid sekte bulan gelap, kata Hausailei lembut. Simu mengangguk, mengeluarkan token bulan gelap, dan menggantungkannya di tubuhnya. Dia baru saja melihat seorang murid sekte bulan gelap memamerkan token dan diizinkan masuk ke kota tanpa pemeriksaan. 1/4 jam kemudian, giliran Simu dan Hausailei. Simu mengangkat token bulan gelap di tangannya, dan 3 bintang merah pada token itu berkedip. Seorang murid sekte bulan gelap yang menjaga kota mengubah ekspresinya, lalu menunjukkan ekspresi hormat, dan membungkuk kepada Simu. Simu menyimpan token bulan gelap dan menuju Picheng. Hausailei, setelah menunjukkan token bulan gelap, mengikuti dari dekat di belakang Simu, menuntun kudanya memasuki kota. Simu melirik ke arah kota dan mengerutkan kening. Kota di hadapannya tampak sangat bobrok, bahkan lebih buruk daripada yang terlihat dari luar. Hanya ada satu jalan utama, dilapisi batu-batu yang nyaris tak beraspal dan tampak tidak rata. Di sepanjang jalan terdapat beberapa bangunan kecil berlantai 2 atau 3, masing-masing tampak agak kumuh. Selain bangunan-bangunan itu, terdapat juga hamparan luas ruang terbuka, berlumpur dan berawa. Angin sepoi-sepoi membawa aroma pembusukan yang samar. Simu mengerutkan kening dalam-dalam. Lingkungan di sini tampak jauh dari sempurna, tidak hanya dibandingkan dengan beberapa kota di dinasti Lusan, tetapi bahkan dengan beberapa kota di kerajaan Ki Agung. Namun, bahkan di kota kecil yang kumuh ini, banyak orang telah berkumpul. Mengatakan kota itu ramai adalah pernyataan yang meremehkan. Banyak dari mereka adalah murid sekte bulan gelap, dan banyak di antara mereka yang tampak bersemangat. Seniormu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hausailei menatap Simu. Apapun yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan kita. Bukankah kau bilang kau kenal seorang teman di sini? Ayo kita kunjungi dia dan tanyakan tentang pelayaran laut itu. Simu berpikir sejenak dan berkata. Hausailei setuju dan berjalan maju bersama Simu. Mereka berbelok beberapa sudut dan tiba di sebuah alun-alun kecil yang agak berantakan. Di dekatnya berdiri deretan bangunan hitam, yang tampak jauh lebih rapi daripada rumah-rumah di sekitarnya. Murid-murid sekte bulan gelap terus datang dan pergi. Di mana ini? Tanya Simu. Ya, ini cabang sekte bulan gelap di Picheng.
Saya punya beberapa koneksi dengan seorang senior di sini, kau bisa meminta informasi kepadanya, kata Hao Sailei. Simu mengangguk. Keduanya tiba di sebuah bangunan hitam. Hao Sailei masuk sendirian, dan Simu tidak bergabung dengannya. Meskipun ia memiliki token bulan gelap, token itu hanya bisa menipu penjaga gerbang kota. Dia tidak akan berani dengan kurang ajar menyamar sebagai anggota kultus bulan gelap di cabang kultus bulan gelap seperti itu. Bab 269 Pameran Perdagangan Bawah Tanah. Beberapa saat kemudian, Hao Sailei muncul dari ambang pintu dan mengangguk kepada Simu. Simu mengerti dan mengikutinya masuk. Sesaat kemudian, Simu muncul di sebuah ruangan yang didekorasi dengan sederhana. Seorang pria parubaya berwajah pucat dan tanpa janggut, mengenakan jubah abu-abu, duduk di kursi kayu cendana. Tatapannya beralih dari Simu di depannya ke Hao Sailei di sampingnya. Diaken Kuan, ini seniormu yang baru saja saya sebutkan. Dia berasal dari cabang Qiancheng dan memiliki persahabatan dekat dengan saya. Dia sedang melewati Picheng kali ini dan, saat mengobrol dengan saya, bertanya tentang pelayaran laut. Masalah ini selalu berada di bawah yurisdiksi sekte utama. Saya langsung ingat bahwa Diaken Kuan memiliki koneksi dan banyak teman di sekte utama kami, jadi saya memperkenalkannya kepada Anda. Hao Sailei membungkuk kepada pria paruh baya berwajah pucat itu dan memujinya dengan tulus. Simu tersenyum dan membungkuk kepadanya, lalu mengeluarkan ordo bulan kegelapan dan menyerahkannya kepadanya. Dia menyembunyikan aura prajuritnya, tetapi tidak menyembunyikan keterampilan sihirnya. Seluruh tubuhnya samar-samar memancarkan fluktuasi magis seorang penyihir tingkat bintang. Oh, ini rekan Daoismu. Senang bertemu denganmu. Kalau tidak salah, kau berencana berburu binatang laut. Pria parubaya berwajah pucat itu melirik ordo bulan kegelapan di tangan Simu, tetapi tidak meraihnya. Diakon Kuan, memang begitu, kata Simu, sambil menyimpan ordo bulan kegelapan. Berburu di laut bukanlah hal yang istimewa. Kau hanya perlu mendaftar di kota Kuyang, dan kau bisa naik kapal besar yang digunakan sekte setiap 2 bulan. Namun, situasinya telah berubah baru-baru ini, jadi aku sarankan kau untuk tidak pergi, agar perjalananmu tidak sia-sia, kata pria parubaya berwajah pucat itu. Apa maksudmu? Simu tertegun. Masalah ini menyangkut beberapa hal di markas yang belum diumumkan, jadi aku tidak bisa bicara lebih banyak. Pria parubaya berwajah pucat itu menggelengkan kepalanya, berpura-pura tak berdaya. Rekan Daois Kuan, masalah ini sangat penting bagi saya. Jika Anda bisa memberi saya sedikit bimbingan, saya akan sangat berterima kasih. Simu mengeluarkan 10 batu roh kelas rendah dari cincin Chen Miao-nya dan dengan lembut meletakkannya di meja pria parubaya berwajah pucat itu. Tidak apa-apa, ini bukan urusan rahasia, dan kalian bukan orang luar. Pria parubaya berwajah pucat itu mengibaskan lengan bajunya dan dengan tenang meletakkan batu-batu roh di depannya. Setelah ragu sejenak, ia berbicara dengan suara yang lebih rendah. Melihat ini, Simu dan Hao Sailei bergegas mendekat, berpura-pura mendengarkan dengan saksama. Selama beberapa menit berikutnya, melalui narasi pria parubaya berwajah pucat itu, mereka akhirnya memahami keseluruhan cerita. Ternyata, para pemimpin kultus bulan gelap baru-baru ini memutuskan untuk mengirim personel untuk menjelajahi benua Xie, di seberang Laut Barat. Konon,
Sumber daya kultivasi di sana jauh lebih kaya daripada di benua Dongsu, dan juga terdapat sejumlah besar binatang iblis yang tersedia untuk dikorbankan. Namun, jumlah kandidat untuk operasi ini terbatas. Setelah musyawarah, pimpinan puncak sekte telah memutuskan untuk memilih 200 murid elit melalui kompetisi. Untuk memfasilitasi operasi ini, semua pelayaran laut baru-baru ini akan ditangguhkan. 6 bulan dari sekarang, pemilihan umum akan diadakan di kota Kuyang, ibu kota kuno kerajaan Xia Barat. Sebelum pemilihan, seleksi awal akan diadakan di altar cabang di lebih dari selusin kota, dengan Picheng menjadi salah satunya. Sebulan kemudian, seleksi awal Picheng akan dimulai, dan para pemenang kemudian akan berangkat bersama ke kota Kuyang. Setelah mendengarkan penjelasan pria paruh bey berwajah pucat itu, Simu segera berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah berbasa-basi sejenak, ia membawa Hao Sai Lei keluar ruangan. Tak lama kemudian, keduanya muncul kembali di jalan yang jarang penduduknya di Picheng. "Bagaimana pendapatmu tentang seleksi ini?" tanya Simu sambil melirik Hao Sai Lei. "Seniormu, sepertinya kau tertarik untuk berpartisipasi," tanya Hao Sai Lei. "Memang," Simu mengangguk. "Maaf, tapi untuk kompetisi seleksi sepenting ini di dalam sekte, pemeriksaan identitas sangat ketat selama babak penyisihan. Token bulan gelap saja tidak cukup. Senior, kenapa kau tidak bergabung dengan sekte bulan gelap dulu?" Hao Sai Lei melangkah maju dan menyarankan dengan suara pelan. "Bergabung dengan sekte bulan gelap tidak semudah itu, kan?" tanya Simu. "Itu hanya melibatkan partisipasi dalam upacara pemujaan Dewa Dunia Bawah, tempat jiwamu dibaptis," kata Hao Sai Lei. "Aku tidak ingin bergabung dengan sekte bulan gelap. Coba pikirkan, apa ada pilihan lain?" tanya Simu sambil menggelengkan kepala. "Benar, berdasarkan pengalaman sebelumnya, meskipun babak penyisihan untuk kompetisi seperti ini diadakan di berbagai kota cabang, babak tersebut diawasi langsung oleh utusan khusus yang dikirim dari kantor pusat. Tempat penyisihan bisa didapatkan hanya dengan satu kata dari utusan tersebut. Mintalah diakon Kuan untuk membantu membangun koneksi, menghabiskan beberapa batu roh, dan membeli tempat di babak penyisihan. Seharusnya tidak sulit. Selama kalian masuk daftar penyisihan, tidak akan ada pemeriksaan identitas selama babak final." Hao Sai Lei terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Simu berpikir sejenak dan mengangguk. Selama beberapa hari berikutnya, ia dan Hao Sai Lei mencari tempat menginap di seluruh kota. Setelah lebih dari setengah jam, Simu menyewa 2 kamar tamu standar di sebuah penginapan di sebelah timur kota. Kamar-kamarnya tidak besar, tetapi masing-masing dilindungi oleh penghalang yang menghalangi kesadaran spiritual. Harganya juga mencengangkan, 10.000 tael perak per hari. Harga setinggi itu mengejutkan Hao Sai Lei. Semua ini ada hubungannya dengan kompetisi laut yang akan datang. Meskipun markas Sekte Bulan Gelap belum mengumumkan acara tersebut secara resmi, banyak yang mungkin sudah mendengarnya melalui berbagai saluran, dan mereka telah berbondong-bondong ke kota-kota yang menjadi tuan rumah tempat-tempat subkompetisi. Mereka sebagian besar adalah murid-murid Sekte Bulan Gelap, tetapi ada juga beberapa orang luar yang berharap memanfaatkan kesempatan ini. Picheng memang kecil sejak awal, dan dengan begitu banyak orang yang tiba-tiba datang, kamar-kamar di semua penginapan menjadi terbatas, sehingga harga pun naik. Namun, Simu masih memiliki lebih dari 10.000 batu roh di sakunya,
jadi ia tidak keberatan dengan biaya yang sedikit itu. 5 hari kemudian, saat senja, di sebuah gang terpencil di Picheng, Simu, mengenakan jubah abu-abu, berdiri di gerbang sebuah kompleks perumahan yang agak bobrok. Hou Sailei, yang berdiri di belakangnya, juga berada di posisi yang sama. 2 hari sebelumnya, Hou Sailei menerima informasi dari rekan-rekan Kristen di kota. Karena Picheng telah melihat gelombang besar orang dalam dan luar, menciptakan beragam orang, sebuah faksi di dalam kota berencana memanfaatkan kesempatan untuk mengadakan pameran dagang bawah tanah. Konon, banyak barang yang jarang terlihat di luar kota akan tersedia. Tentu saja, Simu cukup tertarik, sehingga ia pun pergi. Hou Sailei mendekat dan mengetuk pintu, diikuti Simu dengan santai. Dong, 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 dong dong, 2 ketukan panjang dan 3 ketukan pendek, totalnya 5 kali. Sesaat kemudian, pintu berderit terbuka. Pintu terbuka, menampakkan 2 pemuda bertelanjang dada dan mengenakan celana panjang hijau. Mereka berdiri waspada di balik pintu, mengamati Simu dan Hou Sailei. Simu mengamati kedua pria itu. Dengan indera spiritualnya, menemukan bahwa keduanya adalah seniman bela diri yang telah mencapai tahap kesempurnaan agung pasca kelahiran. Sebelum pemuda berjubah hijau itu sempat berbicara, Hou Sailei mengeluarkan token giok yang dipenuhi energi magis dan melambaikannya di depan kedua pria itu. Ekspresi mereka melembut, dan mereka segera minggir untuk memberi jalan. Sesaat kemudian, Simu dan Hou Sailei muncul kembali di ruang bawah tanah di bawah kompleks perumahan. Keduanya kini mengenakan jubah hitam berkerudung, hanya menyisakan mata mereka yang terlihat. Mata Simu berkedip saat ia mengamati area tersebut. Ruang bawah tanah ini cukup luas, setidaknya 100 kaki. Di ruang terbuka melingkar di tengahnya terdapat sebuah meja batu yang panjangnya hampir 1 kaki. Saat itu, 3 atau 400 orang telah berkumpul di ruang rahasia, banyak yang memancarkan aura yang kuat. Mereka semua adalah pejuang bawaan atau penyihir tingkat bintang. Namun, karena jubah hitam besar yang menutupi tubuh mereka, yang memiliki efek tertentu menghalangi kesadaran spiritual, terlepas dari perbedaan tinggi badan, semua orang tampak serupa. Simu cukup puas dengan pengaturan ini. Meskipun tempat ini tidak dapat dibandingkan dengan skala lelang kenaikan di kota Tianyu, tempat ini masih menyimpan banyak tokoh kuat. Pameran dagang yang akan datang pasti akan menghasilkan banyak barang yang akan membuatnya bersemangat. Ia dan Hou Sailei menemukan tempat duduk di barisan belakang dan menunggu dengan sabar. Dalam waktu setengah jam, sekitar 100 orang berdatangan, dan pameran dagang bawah tanah akhirnya dimulai. Sudah hampir waktunya. Semua Taois yang seharusnya ada di sini telah tiba. Pameran dagang dimulai sekarang, sebuah suara tua menggelegar dari balik meja batu. Tiba-tiba, sesosok berjubah hijau muncul di balik meja batu panjang. Obrolan di ruang bawah tanah perlahan mereda, dan mata semua orang berbinar gembira saat mereka mengalihkan pandangan ke arah meja batu panjang. Pameran dagang ini tidak memiliki batasan. Material langka, eliksir, instrumen magis, dan teknik semuanya tersedia untuk diperdagangkan, tetapi semua barang harus dihargai dengan batu roh. Setiap orang hanya boleh memasuki panggung sekali selama pameran. Setelah transaksi selesai, kedua belah pihak harus membayar komisi sebesar 3% dari harga transaksi,
sosok berjubah hijau itu berbicara lagi. Begitu ia selesai berbicara, riuh diskusi meletus di ruang bawah tanah. Simu mengangguk tanpa suara. Tidak heran jika kekuatan-kekuatan di dalam kota menyelenggarakan pameran dagang bawah tanah seperti itu. Dengan hampir 500 orang di sini, yang berdagang secara eksklusif dengan batu roh, dan mengenakan komisi 6% untuk setiap transaksi, mereka berpotensi meraup banyak uang dalam semalam. Lebih lanjut, di pameran bawah tanah seperti itu, para penyelenggara juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk meraup kekayaan sumber daya langka. Namun, di pameran dagang semacam itu, privasi dan keamanan pembeli dan penjual relatif terjamin, sehingga semua orang bersedia membayar komisi yang besar. Rekan-rekan Taois, saya ingin sekali memberikan saran, jadi saya akan menyampaikan beberapa patah kata untuk memicu diskusi. Sebelum diskusi mereda, sesosok kurus berjubah hitam, dengan beberapa lompatan, tiba di meja batu panjang. 5 atau 6 orang, selangkah di belakang, hanya bisa mundur dengan frustrasi. 2 jam kemudian, Simu kembali ke penginapan. Di pameran dagang bawah tanah ini, selain salinan, gantian Fujing, sebuah teks yang beredar di dalam sekte bulan gelap, tidak ada yang menarik perhatiannya. Menurut pemilik aslinya, buku ini berisi lusinan teknik jimat tingkat tinggi. Dengan kemampuan penyihir tingkat bintangnya saat ini dan berkah mata spiritualnya, ia sudah lama ingin mencoba jimat tingkat tinggi. Maka, setelah kompetisi yang sengit, ia akhirnya menghabiskan hampir 1.500 batu roh untuk mendapatkan benda tersebut. Langkah ini mengundang tatapan tajam dan cibiran dari para penonton. Lagi pula, menjadi seorang ahli jimat adalah profesi yang sangat mahal. Tanpa dukungan sekte besar, mengandalkan kekuatan sendiri, seseorang mungkin bahkan tidak akan mampu menguasai dasar-dasar jimat, apalagi mereka yang mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, para ahli jimat yang lebih berpengalaman di sekte tersebut, yang mampu menggambar jimat tingkat lanjut, tentu saja tidak kekurangan teks jimat semacam itu. Oleh karena itu, teks jimat yang beredar di dalam sekte ini terasa agak tidak berguna. Tentu saja, ada juga yang ingin melihat harta karun tersebut, atau mereka yang memiliki hobi mengoleksi. Simu jelas dikategorikan sebagai salah satu yang terakhir oleh kerumunan. Simu tentu saja tidak peduli. Ia dengan hati-hati mengambil cair yang masih tertidur dari pelukannya dan menyingkirkannya. Kemudian, ia duduk bersila di tempat tidur kayu, menempelkan lembaran giok abu-abu berisi gantian Fujing ke dahinya, dan membaca dengan saksama. Bab 270, Utusan Altar Utama. Laut Cina Timur. Laut yang bergejolak, permukaannya bergejolak bagai murka, bergolak dan bergolak di tengah gemuruh angin dan ombak, menimbulkan gelombang dahsyat demi gelombang. Badai hitam pekat bergemuruh di permukaan, terus-menerus berkumpul dan hancur, bercampur dengan amukan ombak dan tsunami. Deru ombak memekakkan telinga, seolah seluruh langit runtuh, aura kekuatannya sungguh menakjubkan. Di tengah lautan yang bergemuruh ini, sebuah pulau gelap berdiri kokoh, tak tergoyahkan meskipun diterjang ombak yang menggelegar. Seolah dipengaruhi oleh suatu kekuatan tak kasat mata, energi spiritual dari segala arah melonjak ke arahnya, membentuk pusaran energi spiritual yang samar, seperti corong raksasa. Dan pulau hitam ini adalah pusat dari corong energi spiritual tersebut. Pulau itu memancarkan cahaya hitam redup,
dan sejumlah besar energi spiritual mengalir melalui corong tersebut, mengalir ke pulau hitam tersebut. Mereka yang memiliki penglihatan luar biasa akan melihat pulau hitam itu perlahan mengembang dengan kecepatan yang luar biasa lambat seiring energi spiritual mengalir dari langit dan bumi. Di sekeliling pulau, segerombolan sosok yang padat, tampaknya berjumlah ratusan, berdiri. Sosok-sosok ini menyerupai manusia, tubuh mereka bersinar dengan segudang cahaya aneh. Mereka berdiri kokoh di atas laut, sebagian besar tak terpengaruh oleh amukan ombak dan badai. Beberapa memiliki sisik warna-warni yang muncul dari kulit mereka yang terbuka, sementara yang lain bahkan menyerupai wujud setengah manusia setengah ikan. Inilah makhluk-makhluk air di Laut Cina Timur. Ratusan makhluk air ini mengelilingi Gunung Hitam, melantunkan mantra yang tak jelas. Berbagai warna cahaya sesekali memancar dari mereka, terhubung di udara seolah membentuk formasi magis yang sangat besar. Di dekat Gunung Hitam, seorang wanita muda yang memukau dengan pakaian biru kehijauan dan wajah yang halus berdiri melayang di udara, melantunkan mantra. Cahaya biru yang berkilauan memancar darinya, semakin terang hingga hampir menutupi wujudnya. Wanita ini adalah Xiangsu. Pada saat ini, di belakang kepalanya, bayangan 7 bintang tampak menjulang. Cahaya biru itu semakin terang, akhirnya meletus dengan gemuruh-gemuruh saat melesat ke langit, membentuk pilar biru. Cahaya yang terpancar dari makhluk-makhluk laut di dekatnya juga bersinar terang, menyatu menuju Xiangsu. Sebuah penghalang cahaya raksasa berbentuk cangkang telur perlahan terbentuk, menyelimuti gunung hitam itu. Energi spiritual yang mengelilingi gunung itu tiba-tiba bergetar, dan energi spiritual yang terkumpul terhalang oleh penghalang itu, tak mampu menembusnya. Xiangsu perlahan membuka matanya, wajahnya pucat. Melihat penghalang cahaya raksasa itu terbentuk, seulas senyum tersungging di wajahnya. Namun, pada saat itu, ia terhuyung dan tampak akan jatuh. Tepat saat itu, seorang wanita bergaun istana biru muncul di sampingnya, mengulurkan tangan untuk menopangnya. "Tuan," panggil Xiangsu, "Zuer, kau hebat. Turunlah dan istirahatlah. Kami akan membutuhkan bantuanmu nanti," kata wanita cantik bergaun istana itu kepada Xiangsu. Xiangsu mengangguk dan mulai jatuh. Wanita cantik bergaun istana itu menoleh ke arah Gunung Hitam. Sosok-sosok berkelebat di belakangnya, memperlihatkan 7 atau 8 anggota suku laut lainnya. Semuanya tetua dan pemimpin klan dari berbagai suku di Laut Cina Timur. Semuanya, Sang Santo telah menyiapkan arai penekan jiwa, mengisolasi objek suci dari dunia luar. "Sekarang, mari kita lanjutkan sesuai rencana," kata wanita muda berpakaian istana itu. Yang lain mengangguk, dan sosok-sosok itu bubar dalam sekejap. Lebih dari setengah bulan kemudian, di dalam sebuah penginapan di Piceng, Simu berdiri di meja kayu, matanya berkilau dengan cahaya keemasan redup. Di tangan kirinya, ia memegang batu roh atribut angin tingkat menengah, dan di tangan kanannya, sebuah kuas ajaib yang terbuat dari kayu hijau. Dengan sangat lambat, ia berkonsentrasi menggambar jimat tingkat tinggi yang baru saja dipelajarinya, jimat bayangan angin, di atas selembar kertas jimat emas pucat kosong. Jimat bayangan angin adalah jimat tingkat tinggi atribut angin, salah satu dari sedikit jimat 5 elemen yang tercatat dalam Sutra Jimat Gantian. Saat digunakan, jimat ini memanfaatkan kekuatan elemen angin untuk memunculkan hantu yang identik di sekitar pengguna,
membingungkan musuh. Ini juga meningkatkan kecepatan gerak pengguna secara signifikan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam pertempuran. Ini cukup praktis. Namun, jimat bayangan angin ini bukanlah jimat terkuat dalam kitab jimat gantian. Jimat 5 elemen lainnya, atau jimat kutukan atribut yin, jauh lebih praktis. Keputusan Simu untuk menghunus jimat ini berawal dari alasannya sendiri. Awalnya, ia ingin mencoba menghunus jimat kutukan atribut yin tingkat tinggi. Lagi pula, kitab jimat gantian berasal dari sekte Ming Yue, yang berspesialisasi dalam sihir atribut yin, dan kitab jimat ini berisi banyak jimat semacam itu. Ia telah menderita kerugian akibat sihir jenis ini saat bertarung dengan adik perempuan Liu An yang bertopeng hari itu, jadi ia sangat tertarik dengan sihir jenis ini. Sayangnya, sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat memadatkan rune atribut yin ini ke dalam pikiran kera putih melalui mimpi menelan bulan. Langkah pertama saja mustahil, apalagi langkah selanjutnya. Setelah berulang kali mencoba, ia akhirnya menyerah dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari jimat 5 elemen yang dijelaskan dalam kitab jimat gantian klasik. Namun, jimat tingkat tinggi jauh lebih rumit daripada yang dibayangkannya, dengan persyaratan yang berbeda-beda untuk pena, kertas jimat, dan bahkan tinta yang digunakan untuk menggambar. Bahkan setiap jimat memiliki persyaratan dan batasan yang aneh. Ia menghabiskan seminggu penuh, menjelajahi hampir seluruh Piceng dan menghadiri 2 pameran dagang bawah tanah, sebelum akhirnya mengumpulkan semua bahan untuk jimat bayangan angin. Totalnya, ia menghabiskan tidak kurang dari 2000 batu roh. Meskipun begitu, itu hanya cukup untuk 100 kali percobaan. Karena jimat bayangan angin terdiri dari 27 rune atribut angin yang sangat rumit, kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kegagalan, sehingga tingkat keberhasilannya sangat rendah. Meskipun Simu dibantu oleh mata spiritualnya, setelah berhari-hari ketakutan, ia hanya berhasil menggambar 2 jimat dengan sukses setelah lebih dari 10 kali percobaan. Ketuk, ketuk, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Kuas Simu bergetar pelan, dan dengan embusan ringan, kertas jimat yang telah digambarnya hampir sepanjang waktu langsung terbakar. Wajahnya tak kuasa menahan diri untuk sedikit memucat, dan ia dengan santai meletakkan kuas ajaib di tangannya, berbalik dan berjalan ke pintu, lalu membukanya. Orang di luar pintu tak lain adalah Hao Sai Lei. Hao Sai Lei berseri-seri saat itu, dan tepat ketika ia hendak mengatakan sesuatu, ia melihat ekspresi Simu dan jantungnya berdebar kencang, dan ia langsung menjadi waspada. "Ada apa? Katakan padaku," tanya Simu. Hao Sai Lei adalah orang yang sangat cerdas, pandai mengamati ekspresi orang. Ia telah mengumpulkan informasi untuk Simu di kota akhir-akhir ini. Ia tak akan pernah berani mengganggu latihan Simu kecuali jika itu sesuatu yang penting. "Seniormu, saya baru saja menerima kabar bahwa utusan yang bertanggung jawab atas seleksi awal pelayaran Laut Piceng telah tiba di kota dan sekarang sedang beristirahat di sebuah penginapan dekat kota barat," kata Hao Sai Lei. "Oh, kalau begitu, ayo kita periksa sekarang." Simu bersemangat dan segera keluar ruangan, mengunci pintu di bela. Kangnya, Hao Sai Lei sangat gembira dan bergegas memimpin jalan. Sesaat kemudian, keduanya tiba di depan sebuah rumah pos kecil. Yang mengejutkan Simu adalah suasana di rumah pos itu sangat ramai saat itu. Banyak orang telah berkumpul. Dilihat dari pakaian mereka,
mereka semua tampak seperti murid sekte bulan gelap. Simu berhenti tanpa berkata sepatah kata pun dan memperhatikan pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Cek-cek, sepertinya utusan ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Ya, memang berbeda. Bahkan Senior Lee ditolak ketika ingin berkunjung. Dia adalah tokoh terkenal di cabang Piceng kami, dan dia bahkan tidak memberinya muka. Kudengar utusan ini menyamar sebagai pengusaha dan menyelinap ke kota tadi malam. Simu mendengarkan sejenak dan terdiam. Sepertinya utusan baru dari kuil utama ini tidak terlalu ingin bertemu orang luar. Setelah merenung sejenak, ia berbalik dan berjalan ke sisi rumah pos. Melihat hal ini, Hou Sailei buru-buru mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka berdua berjalan santai di luar rumah pos seolah-olah sedang berjalan-jalan, lalu kembali ke tempat semula. Simu melirik satu-satunya loteng 3 lantai di rumah pos itu, lalu berbalik dan berjalan menuju penginapan. Malam itu, bulan di langit seterang cermin, dan langit penuh bintang. Simu dan Hou Sailei mengenakan pakaian tidur dan muncul kembali di luar dinding salah satu sisi rumah pos. Tempat ini relatif terpencil dan tidak ada penjaga. Simu berdiri diam dan mendengarkan sejenak, lalu ia yakin tidak ada yang aneh di rumah pos itu. Ia meraih Hou Sailei dan segera merapal mantra. Tak lama kemudian, sebuah bola awan putih besar muncul di bawah kaki mereka, membawa mereka perlahan ke loteng 3 lantai. Teknik Qiyun juga dapat membawa orang, tetapi akan sangat meningkatkan konsumsi mana. Hou Sailei berdiri di atas awan udara, melihat sekeliling dengan semburat kegembiraan di wajahnya. Teknik terbang sangat langka, sehingga semakin sedikit penyihir tingkat bintang yang bisa terbang. Sebagai penyihir tingkat roh, tentu saja ia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka berdua mencapai langit di atas loteng lantai 3. Awan udara itu turun dengan cepat, dan mereka segera berdiri di atap loteng. Pada saat itu, satu-satunya cahaya terang di seluruh loteng hanyalah di aula lantai 3, tempat suara-suara percakapan samar-samar terdengar. Simu dengan hati-hati bergerak ke posisi yang tepat, dengan lembut menyingkirkan sebuah ubin, dan dengan cepat mengamati aula. 2 orang duduk di aula, seorang pria kurus berpakaian abu-abu berusia 40-an, dan seorang pria paruh baya berwajah pucat, diaken kuat dari cabang sekte bulan gelap Piceng. Fluktuasi mana yang halus yang terpancar dari pria berpakaian abu-abu itu menunjukkan bahwa ia juga seorang penyihir tingkat bintang. Keduanya tampak sedang mendiskusikan pemilihan pendahuluan. Setelah mendengarkan sejenak dari atap, Simu akhirnya memastikan bahwa orang ini adalah utusan yang dikirim dari aula utama kultus bulan gelap. Yang mengejutkannya, Diakon Kuan ternyata adalah murid junior pria paruh baya berpakaian abu-abu itu. Saat ia menunggu kedua pria itu selesai berbicara, suara Diakon Kuan kembali terdengar. "Saudara Lee, saya baru saja menerima informasi penting. Apakah Anda tertarik?" bisik Diakon Kuan tiba-tiba. "Informasi apa?" tanya pria paruh baya berpakaian abu-abu itu. Diakon Kuan tidak menjawab, melainkan hanya memberikan senyum misterius kepada pria paruh baya berpakaian abu-abu itu. Ia mengeluarkan sebuah lempengan giok putih dari dadanya, dan dengan jentikan tangannya, seberkas cahaya putih memancar darinya.